pengaruhnya itu hasil dampak negatif dan tidak signifikan. Lepres itu apa? Hasilnya berdampak kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan, Pak. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Apa, Des? Iya, Pak. Kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek perusahaan, Pak. Oke. Apa? Logika berpikir kamu apa? Jika suatu perusahaan menghasilkan nilai hutang yang kecil, uh, maka perusahaan tersebut cenderung terhindar dari financial distress, Pak. Loh, Karena kamu kan ngomong biaya ini utang yang lebih kecil. Desi, kalau ngomong begitu kamu dibabat habis Iya, kok dengan iya. Kok menghindar terhindar? Ini kan kita lagi ngomongin kebangkrutan. Kamu hasil penelitian kamu kan ya, negatif. ya, Berarti apa? Kemampuan perusahaan tidak mampu membayar hutang. Betul nggak? betul, Pak. Ini kalau kayak gini dihajar nih. Apalagi Pak Andar. Pak Andar saya kemarin nguji juga sama. Teganya benar dia terkait dengan pengaruh. Pak Andar kan kadang-kadang kalau ngomong kayak cewek juga kan. Maksudnya pedes gitu. Ya kan? Nah, maksud saya ini kamu leverage itu apa hutang. Berarti kemampuan perusahaan tidak mampu membayar hutang. Hasil penelitian kamu bagaimana kan negatif kan? Oh, di situ Ya. bagaimana? Berdampak Berarti negatif dan perusahaan tidak ini signifikan terhadap masih financial mampu distress. membayarkan hutang. Ya, kalau Ya, kalimat Pak. kamu di Berarti situ, perusahaan ini, coba deh saya ngomong dulu, saya ngomong, baru kamu jawab. ya, Ya, maksud saya, kamu coba, saya takut nanti di sidang kamu nanti justru lebih parah dihajarnya begitu. Nah, itu kita tidak mau tuh, ya kan? Mana orangnya deh? Oke, kelempar. Putri dah sekarang. Put, mana Putri? Iya, Pak. Put. Dia kelempar, dia suaranya agak kurang-kurang. Ya, maksudnya teman-teman nyiapin mental kalau dibully ya, dalam tanda petik ya. Karena saya kemarin nyidang begitu terus tuh mahasiswa dihajar habis terkait dengan hubungan variabel. Iya, Pak. Bapak. Oh, udah ke Oke, Vika ya? Oke, Putri, Mm-mm. Put, coba kamu ke hasil Put. Ini kali ini kamu udah jelasin kemarin dengan saya ya. Kamu istilahnya kalau caranya bagaimana dan segala macam, kira-kira kamu oke ya, Put ya. Iya, Pak. Oke, ini kan hasil kemarin yang saya tanya tuh, bukunya apa, cara ininya bagaimana, sehingga mendapatkan itu kamu nanti bicara teknis benar. Karena ketika bicara teknis kan nggak semua dosen jago SPSS, nggak semua dosen jago EPIUS, nggak semua dosen jago strata, ya kan? Iya, Pak, betul. Jadi kamu mesti paham di situ nanti kalau jawabnya terkait dengan teknis, kamu jawab banget teknis Pak. Ini terkait dengan uji T saya begini Pak, ini begini Pak. Nah nanti dia apa enggak dia menang dosen itu di logika berpikir, kamu akan kalah di situ. Nah logika berpikir itu kayak tadi Desi udah salah di level udah salah, terus di itu awal udah salah. Jadi logika berpikirnya mesti mesti kencang tuh di situ ya. Oke, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kamu kan bicara tentang profitabilitas, struktur perusahaan dan segala macamnya. Oke. Sekarang hasil penelitian kamu, hasil data olah data dan segala macam, coba kamu jelaskan terkait dengan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hmm, yang hasil yang saya dapat satu-satu ya, Pak, dari pengaruh struktur Ya, modal dan nilai. kamu jangan baca lagi, tapi kamu nih udah logika kan kalau hubungan antar variabel, Iya, coba di waktu hubungan antara variabel, itu kan logika berpikir kita juga yang pertama kan itu dulu kan, iya, logika Pak.
berpikir kamu, coba lihat buku panduan. Logika berpikir kamu apa sih terkait dengan hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan? Kan berdasarkan penelitian sebelumnya, nyata dia berpengaruh positif misalnya, ya kan, terhadap nilai perusahaan. Coba sekarang kamu bicara terkait dengan hasil berdasarkan pemikiran kamu, supaya dosen ketika nangkap, oh benar. Iya, Pak. Kalau yang saya dapat dari hasil diskusi saya tentang struktur modal terhadap nilai perusahaan, struktur modal akan semakin meningkat eh, kepada nilai perusahaan dikarenakan nilai utang yang eh, dimiliki oleh perusahaan tidak begitu besar, Pak, karena pendanaannya kan ada dua, ada pendanaan internal sama eksternal, Pak. Dalam kasus perusahaan teknologi, untuk nilai hutangnya lebih rendah daripada pendanaan yang Oke, eksternal, Pak. saya belum dapat. Struktur modal apa? Struktur modal yang harus dimiliki pada saat mau membuka perusahaan, Pak. Nah, salah tuh. Kan ini bicara terkait dengan nilai perusahaan. Kalau bahwa ini kan bukan perusahaan yang baru, ini kan terkait dengan orang perusahaan-perusahaan yang mau go public, mau manggil investor dan segala macam. Dia kan apa? Kalau bicara dengan struktur modal, bukan berarti perusahaan baru gitu, ya kan? Nah, dari sini nih udah salah nih kalimatnya nih, ya kan? Terutama Iya, logika berpikir kamu nih, ya kan? Nah, ini kan ada penelitian-penelitian orang yang menyampaikan nih, ya kan? Pak. Penelitian ini menunjukkan meningkatkan struktur modal sesuai dengan peningkatan nilai perusahaan. Itu masih oke, ya kan? Dikatakan oleh Dewayani dan Febriansa. Menyampaikan bahwa penelitian mengenai struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai. Nah, ini hujahnya nggak ada, justifikasinya nggak ada nih. Nah, coba kalau di sini yang kamu bicara terkait hasil pengolahan data penulis. Nah, ini benar nggak kata-katanya begini? Nah, kamu lihat nih, terkait dengan hasil pengolahan data penulis menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif pada nilai perusahaan. Berarti hipotesis pertama diterima dan dapat diartikan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal ke arah positif. Struktur modal rumusnya apa? Coba lihat OPAR. Kamu mesti paham OPAR. Apa, Pak? Maaf. OPAR, definisi operasional. Jangan ngelihat. Oh, ini Pak, utang dibagi eh Kena kamu. halo. Iya, kalau kamu jawabnya gagap terhadap rumus ini, habis kamu benar. Kamu mesti ini terkait dengan rumus struktur modal, itu kamu mesti paham tuh. Apa coba struktur modal apa? Jangan ngeliat-ngeliat lagi, pokoknya mesti hafal. Karena logikanya ada di situ. Jangan ngelihat lagi. Pokoknya kamu terkait itu baik Desi maupun ini mesti hafal tuh. Rumus struktur modal bagaimana? U- Sama kan, u- Aset dibagi utang, Pak. aset dibagi hutang. Utang. Iya, Itu bicara modal awal nggak? bukan, Pak. Lah iya, kalau kamu bicara modal awal, selesai hidup kamu, Food. Kamu ngajar-ngajar saya, tapi logika kamu nggak nyambung. Apa kamu mau dibantai begitu? Saya sih nggak tega, terus terang aja gitu. Dalam arti mendingan saya lambat sedikit, kamu tapi kamu bisa ini gitu loh. Daripada ngejar-ngejar saya, tapi nanti logika kamu nggak nyambung dengan logikanya hasil. Kan hasil di situ berpengaruh positif. Maksudnya apa? Jika ya nilai perusahaan itu kalau asetnya bagus, asetnya lebih besar dibandingkan dengan hutang, berarti perusahaan itu mempunyai nilai perusahaan. Nilainya bagus, asetnya lebih besar daripada hutang. Maksudnya apa? Misalnya saya punya aset, misalnya total aset misalnya 1 M. Hutang saya cuma 30 juta. Kira-kira sehat nggak perusahaan saya? Sehat, itu yang dinamakan nilai perusahaan. Kalau saya mau obligasi, mau sukuk, mau nerbitkan, mencari investor, saya mau go public dan segala macam, orang banyak yang beli. Contohnya apa? Di kehidupan nyata ini. Misalnya saham yang bagus, misalnya Gojek misalnya. Gojek misalnya. Dia ada laporan keuangannya. Di sisi kiri, di sumber dayanya itu dia ternyata
aset tetapnya gede, utangnya kecil, pinjaman ke bank yang nggak gede, pinjaman ke pihak ketiga nggak gede. Nah, itu berarti dia berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Itu maksudnya. Bukannya modal awal. Kalau modal awal itu, kamu setor bikin perusahaan 1M. Nah, duit 1M itu kan buat apa? Buat operasional, bukan buat investasi. Ada sebagian buat biaya operasional, ada sebagian untuk mendapatkan penjualan. Oke, ini kamu belum nemu nih terkait dengan struktur. Kamu mesti apal pertama, apal rumus struktur modal. Ya, coba ke bawah lagi, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas adalah nilai perusahaan. Logika berpikir kamu dengan hasil kamu bagaimana? Kalau jika probabilitas yang dimiliki perusahaan tinggi, maka nilai perusahaannya juga akan meningkat, Pak. Karena kan investor mau taruh sahamnya di kita untuk mendapatkan suatu hasil kan ya, Pak. Jadi yang mereka harapkan adalah profit, Pak. Jadi kalau misalkan semakin tinggi Salah profit yang logika diterima, berpikirnya Putri. Salah, kamu mesti banyak baca terkait dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang dikatakan oleh penelitian sebelumnya tuh, ya kan? Nah, kalau ngomongnya begitu, rumusnya bagaimana? Profitabilitas. aku pakainya GPM, Pak. Itu penjualan sama laba kotor. Mau pakai GPMK, mau pakai GPOK, mau apa, itu nggak ada masalah. Yang penting rumusnya apa? Iya, Pak. Penjual laba kotor dibagi penjualan, Pak. Laba kotor dikurangi penjualan. Itu Iya, kan sama dengan margin. Kalau margin makin besar, itu iya, berarti bahwa perusahaan itu makin bagus gitu loh. iya, Pak. Benar. Ya kan? Nah, maksud saya, hipotesis ini kamu rumus itu jangan bicara investor dulu. Iya kan? Ini kan kita nggak mau bicara investor, nilai perusahaan. Kok Iya, kamu emang perusahaan kamu kan ini belum dinilai. Kamu kan hanya meneliti bahwa ternyata jika perusahaan penjualannya bagus, dibagi dengan apa tadi? dibagi dengan ini, Pak, penjualan. Laba kotor Laba dan jika penjualan. Iya. logikanya jika perusahaan menghasilkan laba yang besar, maka nilai perusahaannya meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil daripada apa hipotesis saya bahwa itu positif kan. Nah, kira-kira ini nilai perusahaan dinyatakan ditolak karena hasil data menunjukkan perusahaan negatif. Ditolak kayaknya Iya, Pak, karena profitnya nggak gitu tinggi, Pak. di sektor itu. Iya, Pak. Coba ke hubungan variabel deh. Logikanya kan nggak berpengaruh kan? Profitabilitas tidak berpengaruh. Nilai perusahaan yang tinggi akan menggambarkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan kredit. Untuk itu kata-kata gimmick doang tuh, nggak ada ininya tuh. Untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham yang sangat rendah ini bisa bahwa tidak ada jaminan perusahaan melikuidasi juga nggak ada demikian untuk memenuhi kewajiban perusahaan utang ketika dalam ini profitabilitas. Tadi apa yang saya ngomong? Profitabilitas ya? Iya, Pak. Tadi bukannya profit apa yang Tadi profitabilitas, Pak. Oke, probabilitas kan tadi yang saya tanya ke Desi juga tuh terkait dengan, nah ini berpengaruh positif kan? Iya, Pak. Kak, kalau Kak, rumusnya apa? Probabilitas. Tadi penjualan pendapatan sama laba kotor, Pak. Penjualan, Iya, penjualan atau laba kotor pendapatan. dibandingkan dengan penjualan. Iya, betul. Laba kotor dibandingkan penjualan. Mm-mm, Pak. Berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Itu hipotesis awal. Iya, Pak, betul. Hipotesis kamu itu ternyata probabilitas
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Iya, Pak. Nah, kalau logika berpikirnya bagaimana, Put? Kalau begitu, Put? Logika berpikir saya, jadi karena perusahaan yang saya teliti memiliki probabilitas yang rendah atau pendapatannya tidak maksimal, jadi hipotesis ini ditolak. Ya, dibandingkan dengan ukuran perusahaan bagaimana? Dibandingkan ukuran perusahaannya juga berpengaruh Enggak, negatif. probabilitas terhadap nilai perusahaan bagaimana? Oh, probabilitas terhadap nilai perusahaannya juga jadi rendah, Pak, karena pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan juga tidak maksimal atau rendah, Pak. Oke, ini kamu cari lagi terkait dengan jurnal ya. Ya, terkait Ya. dengan jurnal sebelumnya. Ini kan kalau di sini kan nggak ada bahuja yang kuat benar nih. Nggak ada kalimat yang jelas nih, Put, ya kan? Terkait dengan dua itu. Nah, itu yang saya takut tuh, Put. Pokoknya gini, terkait dengan hubungan variabel, kamu mesti siap dengan udah di luar kepala tuh ukuran perusahaan. Kalau nggak di depan kamu, kalau nanti online itu di depan kamu sudah sediakan rumus. Jadi ukuran perusahaan adalah kamu kaitkan dengan definisi tuh ukuran perusahaan. Ya kan, itu logika berpikir kamu bagaimana terhadap dengan nilai perusahaan. Berpengaruh signifikan apa enggak Iya, Pak. berdasarkan penelitian kamu. Itu kan berpengaruh signifikan kan? Nah, ini berpengaruh signifikan di bukunya emang tulisannya berpengaruh signifikan Di mananya, Pak? Maaf, di buku panduannya. berpengaruh, Pak. Iya, ada kata-kata signifikan apa enggak? Hmm, Kalau saya soalnya itu pasti ada saya tulis berpengaruh signifikan. Tapi maksud saya itu kan saya SPSS. Kamu pakai apa? aku pakai Fuse, Pak. Epius. Mm-mm. Epius kata-katanya bagaimana kalau berpengaruh positif misalnya? Ada signifikansi atau enggak? Kayaknya hanya ini deh, Pak, berpengaruh. Tapi semestinya saya cek lagi deh, Pak. Semestinya ada Nah, signifikan. karena hal-hal begini nih, kamu kan saya nggak nguasain Epius kan? Karena saya ketika master saya nggak Epius. Berarti kan saya belajarnya SPSS 25 doang. Iya, Epius saya nggak belajar, Strata saya nggak belajar. Makanya kemarin saya minta bukunya terkait dengan itu. Ya, jadi ini buat saya sampling aja ya. iya, Saya sampling aja. Kamu siap-siap terkait dengan hubungan ini karena hasil kan iya. berpengaruh positif terhadap ini. Ada nggak signifikannya gitu? Apa perlu di sini? Kalau saya pasti ada. Kenapa ada kata-kata signifikannya itu? Ya buat semuanya teman-teman ya. Itu karena memang kan kalau yang lain kan berpengaruh positif. Kalau udah hasil ada signifikannya. Kenapa? Karena kita ada uji T tuh. Ya Eh, kan? Pak, Uji apa? maaf, Pak. Hmm. Halo, Pak. Iya, Ya. ini saya habis baca ya, Pak, ya, untuk ujinya. Dan nggak ada tulisan signifikannya sih, Pak. Nah, maksud saya kalau besok ada ditambahkan oleh Mm-mm. dosen, Iya. saya kan kalau nguji selalu saya bilang tambahkan nilai kata-kata signifikan misalnya gitu. Mm-mm. Nah, Putri, Iya, Pak. eh, kalau begitu berdasarkan buku yang kamu pegang, Mm-mm. misalnya tidak ada, tapi cek lagi ke penelitian orang yang Epius ya. Oh, iya, Pak. Mm-mm. Maksudnya kamu kan belajarnya kemarin tuh siapa yang saya minta, tapi dia tidak bisa membuktikan, dia hanya belajar dari YouTube, ya kan? YouTube kan kayak sama kayak blog begitu, ya kan? Nah, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk teman-teman berpikir hanya untuk belajar boleh, tapi kalau terkait dengan justifikasi, ini balik lagi ke buku gitu. Ya. Desi kalau nggak salah. Desi tidak bisa membuktikan dia itu asalnya dari mana. Nah, maksud saya terkait dengan itu mesti kamu buktikan. Iya, Pak. Oke, ini saya nggak yang lain-lain ya. Maksudnya saya randomnya 1212 ya. Iya, Pak. Karena kan yang lain masih banyak juga. Oke, kamu pastikan betul. Kamu lihat skripsi-skripsi yang sebelumnya. Ketika kamu ditanya, kamu jangan lagi ngelihat buku, ngelihat apa. Kayak Iya. kemarin pelangap-pelongok semua dihajar semua. Oke, sekarang ke Audrey.
Terima kasih, Pak. Oke, Tri, Siang Pak tampilin Tri. Maroji. Iya Pak. Iya, tampilin Tri. Kelihatan nggak guys? Kelihatan? Thank you. Oke, Iya, nggak apa-apa. Iya Bapak. Dri, ini kalau saya ngomong begini enak nggak nih? Kamu lagi ini, masalah ini kan kamu di tempat yang enak nggak? Maksudnya ini dosen ada yang marah nih. Kalau Pak siapa gitu, kamu ada orang lewat atau ada orang di samping kamu, nggak enak tuh. Nggak apa-apa Pak. Pak itu langsung bete loh. Atau kamu gini dulu deh, kalau kamu ada situ ramai, karena ini kan kita kadang-kadang kalau situ rame, nggak enak, ya udah kamu jangan dulu, ya Nggak kan? apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti saat sidang saya nggak di sini kok, Pak. Ya justru ini kan saya seperti sidang, Oh iya, oke Pak. ya kan? Saya nggak, saya seperti sidang gitu, ya kan? Kamu cari tempat aman dulu deh, maksudnya nggak kedengeran apa segala macam gitu, ada Nggak ada kanan kiri. Pak. Nggak apa-apa Pak. Hah? Nggak apa-apa Pak, saya pakai headset kok. Oke. eh ini pertanyaannya sama. Coba kamu ke diskusi. Saya nggak tanya hasil ya, karena kemarin saya udah udah tanya-tanya terkait dengan hasil, cara mendapatkan, cara olah data, cara mendapatkan angka itu signifikan apa enggak, itu kan sudah ada, kamu udah tahu kan? Nah, jadi saya nggak tanya di situ, saya tanya hubungan antara variabel aja nih, diskusi hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan. Ini hampir sama nih sama kayak tadi, Iya, yang hampir sama dengan punyanya Desi. Coba kamu jelaskan, Audrey, terkait dengan hasil kamu. Baik Bapak, menurut penelitian saya yaitu dengan perusahaan Consumer Cyclicals tahun 2019 hingga 2022 menghasilkan bahwa struktur modal itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang mana ini sejalan dengan teori trade-off menyatakan bahwa masa pemutusan pengguna utang berdampak pada nilai perusahaan atau nilai perusahaannya itu akan naik selama penggunaan utangnya itu berada di atas titik maksimalnya. Iya Bapak. Kan kamu kan itu hubungan variabel itu kan kamu ini kan hasil daripada data dan olah data. Ya kan hasilnya kan adalah berpengaruh positif kan? Iya Pak. Berpengaruh positif. Kamu jangan ujung simpulkan ke teori dulu. Pendapat kamu bagaimana struktur modal dengan nilai perusahaan, hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan? Jadi menurut saya tingkat utang dengan perbandingan positif itu akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dapat mengurangi nilai perusahaan sehingga hipotesis yang ini dapat diterima Pak. Nah, hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa struktur modal secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan customer cycle periode 2009-2015. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rami. Nyatakan bahwa struktur modal memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan. Oke, struktur modal kamu ketika menjelaskan itu, kamu rumusnya apa? Saya di sini menggunakan debt to equity ratio Pak. Atau Iya, DER. maksudnya DER. Rumusnya opo jenenge? Rumusnya Iya, kamu itu jangan ngomong lagi bahwa DER itu. Kamu perlu bicara DER itu adalah. ya, baik Pak. Di sini DER itu total kewajiban dibagi total ekuitas. Nah, kamu bicaranya kewajiban dengan total ekuitas kan? Nah, kira-kira bagaimana kamu menjelaskan ini bahwa ini berpengaruh nilainya positif terhadap nilai perusahaan? Kewajibannya bagaimana? Jadi di sini kalau total kewajiban atau total utangnya lebih tinggi, maka ekuitasnya akan berbanding terbalik sehingga nilai perusahaannya akan meningkat atau DER-nya itu
lebih rendah karena kan dari itu menggunakan titik optimal 1 ya Pak. Kalau misalnya daerah ada di bawah titik optimal, maka nilai perusahaan akan naik gitu Pak. Dri, Pak. coba kamu uraikan dulu terkait dengan kewajiban dan ekuitas. Rumusnya kan kewajiban dibagi Iya, Pak. dengan ekuitas. Mm-mm. Maksudnya apa? Kewajiban dan ekuitas ini ada di sebelah pasifa atau aktiva? Aktiva. Nah, ala udah dihajar kamu. Kalau namanya nyale langsung 3 jam nih sidang nih ya. Agus Yoho 5 jam langsung. Saya aja pusing kemarin sidang tuh. Nah, maksud saya ini udah salah nih. Logika berpikir kamu. Ini kan ngomong struktur modal. Rumusnya itu kan DER kan? Iya, Pak. Debt equity ratio. Kewajiban bagi dengan total ekuitas. Yes. Kalau di neraca, masa kita ngomongin aktiva? Ini kan kita kalau namanya neraca itu ada namanya sumber daya, ada namanya sumber dana. Ini kan perusahaan dinilai, perusahaan itu bagus enggak? Kewajibannya berapa sih dibandingkan dengan ekuitas? Ekuitas itu apa isinya? Kan modal kan? Modal. Modal itu adanya di pasifa atau di aktiva? Di aktiva. Nah, coba ada yang bisa bantu saya nggak untuk jelasin tuh? Oh. Di pasifa bukan, Pak? Nah, betul di pasifa. Logika-logika ini yang kadang-kadang kan kamu karena bukan praktisi kan baru neliti doang nih. Jadi kan kayak gini-gini kamu logika berpikirnya belum jalan nih. Ya kan? Jangan Pak. sampai salah. Kita bicaranya struktur modal. Makanya saya bilang, Dri, itu rumusnya apa? Kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berarti kita ngomongin apa? Itu ngomongin sisi pasifa. Ya kan? Baik, Pak. Coba kamu ngomongnya tuh dari sisi itu. Kalau begini, kalau perusahaan ini memiliki kewajiban bagaimana dibandingkan ekuitasnya, misalnya berapa gitu, ya kan? Ada nggak di teorinya dia mesti berapa atau hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Baik, Bapak. Baik bukan baik Bapak, wih. Kamu cari bagaimana caranya belum dibantai nih. Maaf Pak, gimana Pak tadi Pak? Nah. Coba Des, jelasin Des. Ya Des, dibantu Des. Coba Des. Iya, kalau aktiva itu Ada hubungan dengan Des ini. Di aktiva itu biasanya isinya aktiva sama kewajiban. Nah, kalau pasifa itu ada beban, modal sama pendapatan apa biasa, Pak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Ini teman-teman. Pasifa itu hutang sama kewajiban. Aktiva itu adalah aset-aset kita, beban dan pendapatan adanya di laba rugi. Siapa tuh yang ngomong tuh? Virgin. Virgin. Jin, coba Jin yang jelas Jin. Kamu ngomongnya Jin. Pelan-pelan J, coba J, tolong J. Biar si Audrey soalnya dia banyak penggemar kanan kiri dia, udah nggak fokus. Jadi kalau lagi ngebahasin kewajiban itu dia posisinya ada di pasifa. Di pasifa itu adalah hutang, modal atau kewajiban, itu pasifa. Aktiva itu adanya adalah aset-aset, aset lancar, aset tetap, seperti itu yang ada di aktiva. Kalau beban dan pendapatan yang tadi dibilang sama Desi itu adanya di laba rugi. Jadi kalau mau ngomongin tentang kewajiban itu adanya di pasifa gitu. Coba bagaimana menurut kamu terkait dengan struktur modal, hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan? Nanti kamu kaitkan dengan hasil penelitian kamu, Audrey Fitria Simamora. Jadi di sini sesuai dengan penelitian saya itu utangnya itu lebih tinggi Pak, maka modalnya lebih rendah untuk mendapatkan modal atau struktur modal dari luar gitu Pak.
Bingung tuh, tambah bingung. Nah, terkait dengan struktur modal, Dri, kamu pelajari terkait dengan ini kan posisinya ada di pasifa, ya kan? Iya. Nah, jadi kewajiban itu kan ada kewajiban jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, struktur modal ini dia melihat kan mungkin di dua, ya. Utang jangka pendek itu biasanya utang bank, ya kan? Atau utang-utang kepada supplier itu adalah utang jangka pendek. Utang jangka panjang biasanya utang wesel, utang obligasi, ya kan? Nah, itu adalah kalau namanya hutang adalah dia mesti mampu bayar dong, ya kan? Mesti kemampuan. Nah, nanti ada tuh namanya yang tadi di Desi tuh struktur apa? Aset dibagi dengan kewajiban. Bagaimana kemampuan? Profitabilitas. Ya kan? Nah, kalau ke struktur modal itu kan nilai perusahaan bagaimana? Jika kewajibannya lebih rendah tentunya daripada ekuitas misalnya. Tapi saya mesti lihat ini ya, lihat kalimat. Tapi maksud saya logika berpikirnya adalah logika awal kamu ini kan sama seperti ketika hubungan variabel. Ini logika berpikir kamu dulu nih. Hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan. Kamu jelaskan di situ terkait dengan struktur modal. Bahwa struktur modal itu ya kan adalah kewajiban yang dibagi misalnya rumusnya apa dengan total ekuitas. Misalnya lebih kecil misalnya dibandingkan dengan aset perusahaan. Ya kan? Dengan aset perusahaan. Nah, itu dikatakan perusahaan itu mempunyai nilai perusahaan jika dijual misalnya begitu. Tapi jangan ngomong dijual, ngomongnya terkait dengan nilai perusahaan. Nah, menurut hasil penelitian saya ya berpengaruh positif. Kenapa? Kalau perusahaannya kewajibannya lebih kecil dibandingkan dengan aset atau dengan ekuitas misalnya, di sini ekuitas ya. Nah, ekuitas isinya apa? Nah, ekuitas itu kamu cari tuh isinya apa aja. Ada saham, ada saham, ada apa lagi di situ. Kamu jelasin nanti ditanya tuh sama si dosen pengujinya. Ekuitas isinya apa aja? Kamu kulik tuh di laporan neracanya dia tuh ada apa aja. Di perusahaan yang consumer cycle ada apa aja terkait dengan ekuitas. Ini kan perusahaan-perusahaan yang sudah go public, jadi bukan perusahaan yang baru gitu. Oke, karena rame, dari Iya, Pak. coba yang lain. Di scroll, Pak. Bawah ke bawah. Ya. Likuiditas terkait dengan nilai perusahaan. Bagaimana menurut kamu nih? Jadi di sini kan bila likuiditas rendah maka berdampak pada penurunan harga saham perusahaan. Balik lagi Audrey, ini likuiditas rumusnya apa? Rumusnya itu Nah, saya mesti di sini hafal. pakai current ratio, Pak, aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancar dibagi dengan Utang lancar. utang lancar. Maksudnya Ya. apa? Kalau ada kata-kata begini, kan ada rumusnya, dia misalnya berapa persen bahwa dikatakan perusahaan itu sehat. Ada nggak kamu neliti nggak di hubungan variabel sebelumnya? Ya, likuiditas hubungan likuiditas dengan nilai perusahaan berapa persen misalnya, ya kan? Dikatakan perusahaan itu sehat. Ya kan sama aja sebenarnya begini. Kalau kita punya gaji, ya kan 50% buat konsumsi misalnya, terus 20% buat ditabung, 30%-nya buat nyicil. Nah, itu berarti kamu yang buat nyicilnya itu kan kemampuannya berapa persen? Cuma 20%. Bukan kita punya penghasilan misalnya 10 juta, tetapi kewajiban kita lebih besar. Kewajiban kita misalnya 70%, 7 juta. Iya kan? Dibanding misalnya begitu. Nah, ini sama likuiditas adalah aktiva dibagi dengan hutang lancar. Nah, maksudnya apa? Aktiva dibagi dengan hutang lancar ini. Ya. Kalau begini, berarti asetnya tentu lebih besar daripada hutangnya.
Tapi Audrey lihat lagi ya, maksudnya ini logika berpikir ini kamu mesti nyambung. Ya. Coba balik ke judul lagi. Ini tadi ditanya judul lagi Nasri. Karena kadang-kadang sekarang saya lihat trennya dosen-dosen desa unggul dia lebih kepada kepemahaman kamu nih. Lalu hasil udah nggak lihat lagi, tapi pemahaman konsepnya. Benar kan? Iya, Pak. Kemarin juga kan banyak kita dihajar itu juga kan? Terkait dengan yang lain-lain aku ya kita nggak banyak catatan, tapi ketika udah hubungan variabel kita dibantai. Oke, ini saya minta terkait dengan rumus. Desi udah di luar kepala ya, Audrey ya? Iya, Pak. Kenapa, Kak? Jadi, Desi, Putri, pokoknya terkait dengan rumus ini kan dekat-dekat aja nih. Ya kan, maksudnya penelitiannya kurang lebih personal distress, nilai perusahaan, apalagi yang terkait dengan Desi tadi. Des, hati-hati. Kemarin saya habis ngebantai financial distress, Des. Iya, Pak. Kira-kira Kamu nanti kasih ini, Pak. Apa namanya? Bapak ngebantainya tentang apa aja gitu, Pak. Nanti kasih tahu saya biar saya bisa pelajarin. Dia terkait dengan kriteria sampel. Masa perusahaan laba yang dicari? Kalau Kan perusahaan financial distress aku. lah iya, kan perusahaan yang bangkrut. Berarti kan seharusnya perusahaan yang rugi dong, bukan perusahaan yang laba. Dosennya kan Pak Yulijar kan? Pak Yunijar ya? Pak Yulazri, kan, Pak? Yulazri. Yulazri. Yulazri itu. Dia sampai malu. Ini seharusnya saya udah perbaiki, Pak. Dia sampai jawab begitu. Saya mengkritisi itu. Dihabisin, tapi saya kan nggak ngebantai orangnya kan. Saya ngelihat mahasiswanya aja udah nggak tega tuh. Tapi sama Pak Agus Siohono ya. Yohono. Nah, itu dihajar habis-habisan. Itu kalau saya nggak di jam 5 belum sholat, mungkin lanjut terus. Maksud saya itu begitu. Maksudnya kamu ini terkait dengan likuiditas dengan nilai perusahaan mesti hafal rumus likuiditas. Jangan ngebaca lagi. Pahami itu kalimatnya, lihat jurnal-jurnal kata-kata jurnal sebelumnya. Kalau di sini kan nggak mendukung kamu nih, Audrey. Misalnya nih, terkait dengan hubungan likuiditas dengan nilai perusahaan, ada nggak penelitian sebelumnya yang mendukung? Laba yang kecil akan mencerminkan tingkat pengembalian yang kecil pula, akan membuat para investor mempertimbangkan kembali keputusan dalam melakukan investasi yang akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Apa maksudnya? Paham nggak? Laba yang kecil akan mencerminkan tingkat pengembalian yang kecil, sehingga akan membuat para investor mempertimbangkan kembali keputusan dalam melakukan investasi pada akhirnya. Ini siapa? Ini kan karena udah di parapres ya kan. Jadi kalimatnya jadi agak ngaco dikit kan. Iya. Yang penting betul kan. Nah maksud saya kalimat intinya itu oke, di sini kan udah Audrey mesti paham betul inti kalimat itu apa. Kalau melihat di sini kan laba yang kecil akan mencerminkan tingkat pengembalian yang kecil. Apa maksudnya ya kan? Maksudnya pengembalian hutang. Ya kan? Atau apa? Ini dihubungkan dengan pengembalian keputusan dalam melakukan investasi yang akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. Nah ini kan nggak jelas nih kalimatnya nih, Imam et al. Ya kan? Ides, Dri. Iya, Pak. Nah ini maksudnya kalimat-kalimat di sini banyak yang nggak jelas. Akan blunder. Kamu lebih baik kamu cari kira-kira penelitian sebelumnya atau dari buku yang terkait dengan likuiditas. Tapi pesan saya, hafalin terkait dengan rumus likuiditas sehingga ketika kamu dibolak-balikin kamu paham. Nilai perusahaan kamu hafal. Jadi ada waktu nih kalau saya oke pada hari ini semuanya, kamu punya waktu untuk menghafalin tuh. Jadi besok ketika menatap ketika dibentak sama saya misalnya, ini kan saya kan keras nih. Ya kan? Ya. Audrey langsung takut nih lihat suara saya tinggi ya kan. Memang saya ngegas dari awal supaya teman-teman nanti kuat mentalnya gitu loh. Kira-kira nangis nggak? Karena banyak yang nangis juga loh. Ya nggak? Ya bukan nakut-nakutin, ini kan part of the life kamu aja. Nggak, ini juga nggak hidup dan mati gitu, ya kan? Tapi maksud saya, kamu pelajarin betul-betul. Kalau mau maju, saya pengen anak buah saya dapat A misalnya. Ya kan? Nah, tapi ngomongnya jangan kayak Desi dan Putri.
Itu masih belum. Masih belum. Tapi kamu oke, ini punya waktu saya kritisi terkait dengan ini. Ya, saya nggak tanya hasilnya tuh. Tapi kamu perlu belajar. Dari situ, Pak, menurut ini penelitian ini, kan dia akan tanya, jangan kulik nih. T-nya bagaimana? F-nya bagaimana? Multicore nyebarnya bagaimana? Dia akan tanya juga kan? Kamu mesti paham juga tuh. Kalau menyebarnya terlalu jauh, bagaimana? Kalau hasilnya sekian, hasilnya seperti apa? Itu buat dasar kita berpikir bahwa hasil penelitian kita itu berpengaruh positif berdasarkan olah data itu. Oke ya, Audrey, Iya, Bapak. Baik. cukup shock terapinya kan? Kamu belajar lagi ya terkait Mantap, dengan ini. Bapak. Ya. Mantap. Udah mau nangis sih. Langsung testimoni nih, Pak. Mau nangis sih. Saya jadi sedih lihatnya ya. Oke, selanjutnya. Makasih ya, Pak. Oke. Virgin udah belum? Virgin. Bapak, saya di kantor, data-data skripsinya di rumah semua. Ya, oke. Virgin, kamu Hah? jangan ke Pak Jaka dulu, tapi kamu ketemu saya dulu. Ya, terkait Oke. dengan ini. Maksud saya gini. Oke, kamu perbaiki terkait dengan hujannya. Saya nggak tahu nih, kamu kan kayak tadi kan Audrey Putri siapa tadi? Desi. Desi, ya kan? Nah, Mm-mm. itu maksud saya itu kamu mesti ini gitu loh, mesti apa? Mesti kalau dibantai besok jangan tegang gitu. Apalagi ngebaca gitu, apalagi ngelihat HP kayak Audrey, jangan gitu. Kenapa saya chill orangnya, Pak? Iya, karena gini dosen kan jadi ilfil tuh, iya kan? Apalagi ngelihat kamu gagap gitu. Nah, maksud saya kayak Putri nih, Put, besok kamu dibantai nih, Put. Tapi kamu rumus udah benar cara Kalau enggak, berpikir. boleh minta tolong yang ini nggak orang buat bantuin, Pak. Saya kan ada data skripsi yang dari Bapak tuh di WA. Hmm. Cuma yang lainnya nggak ada. Boleh nggak dibantuin kawan-kawan? Ini mana? Lu mau share screen? Kirim, Je. Tapi Boleh. bukan gue yang share, gue nggak ada laptopnya juga. Iya, sini semua saya di yang bawah. share. Itu aja dia tolong tuh sama Putri, sama Desi. Ya kirim aja, Je, di grup, Je. Sebenarnya bisa tahu dia lewat HP. Oh, bisa ya. Ntar lemot ya. Enggak, HP lu kan iPhone. Ini Wish. turnitinnya udah di bawah 20% semua kan ya teman-teman ya? Iya, saya 19. Ya, 19. Pak. Hah? Saya 20 pas. Desi 20, oke lah. Kan maksimal berapa? 20, Pak. 20. Kamu kurangin lah ya kan. Kamu Bingung, kurangin Pak, kalau mau bisa. kurangin apa lagi saya. Des, kalau saya ngomong sama kamu putus-putus suaranya. Rumah Iya, kamu Pak. jauh kali dari Di Jakarta Goa, ya. Pak. Rumah saya di Goa. Di Goa, iya. Oke. Tolong ya, Virgin, guys. Ya, Pak. dibantu sama si Desi atau si Putri atau Audrey. Di Ke hasil. mana diskusi atau hasil? Udah keluar belum tapi? Udah. Oke. Jin, Mm-mm. kamu Jin apa Virgin? Fir dan Jin. Virgin. Jin, oke. Jin, kamu ini Mm-mm. pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu. Ya. Logika berpikir kamu apa? Jadi logika berpikir saya adalah saat saya mempunyai, atau bukan saya, saat perusahaan mempunyai jumlah komite audit yang beragam, contohnya adalah 3, 4, 5, sampai 7, itu mereka akan mempunyai banyak gagasan, Pak. Yang dimana nantinya jikalau ada ketelatan atau laporan yang tidak tepat waktu saat dilaporkan, itu nanti komite audit yang beragam itu akan mengeluarkan gagasan-gagasan mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan waktu laporan keuangan tersebut, seperti itu. Dan di hasil saya pun, saya mendapatkan komite audit terhadap ketepatan waktu itu berpengaruh positif. Itu, Pak. Oke, saya tanya. Memangnya komite audit itu dia tugasnya apa? Apa Dia sih itu definisinya komite audit? Komite audit jadi, tugasnya apa? jadi dia itu punya banyak peran, Pak. Salah satunya itu adalah pengawasan dalam pelaporan keuangan. Seperti itu, Pak. Oke, kalau di struktur organisasi, dia bertanggung jawab ke siapa komite audit?
Komisaris, Pak, Dewan Komisaris. Nggak ke direktur? Jadi tuh komite audit itu tuh dibentuk dari kewajibannya Dewan Komisaris, Pak. Dewan Komisaris baru bawahnya komite audit. Jadi posisinya dia di atas direktur apa bagaimana? Dia tuh di bawah Dewan Komisaris, Pak. Jadi direktur di bawah dia? Direktur itu di atasnya dia, karena kan direktur itu kan di atasnya Dewan Komisaris. Direktur itu beda, Pak. Kalau dari teori keagenan kan dia adalah agen dan prinsipal. Kalau direktur itu dia agen. Nah, di komite audit itu tuh, ya benar. Iya kan Enggak, kalau dia di bawahnya direktur, Pak. Dewan Komisaris sama direktur kan sama, Pak. lah, saya tanya, Dewan Komisaris isinya siapa aja? Ya, kalau itu saya nggak pelajari, Pak, karena yang saya pelajari komite Bukan, audit. ini komite kemarin, Pak. audit, ini kan kamu terkait dengan perusahaan yang LQ 45. Berarti perusahaan apa nih? Banyak, Pak. Ada yang bergerak dari bidang perbankan, Bukan, ada yang pertanyaan dari saya, bidang ini itu. ada perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau belum go public? Semuanya udah go public, Pak. Go public. Berarti perusahaan ini struktur organisasinya seperti apa? Kamu lihat struktur organisasinya. Oh. Karena ketika begini, ini kan nggak ada rumusnya kan? Nggak seperti tadi Audi, Desi. Ini kan kamu mesti apa? Komite audit adalah, ini kan dia adalah orang yang ditugasi oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk dia bisa kemana-mana. Dia bisa push ke manajer keuangan, dia bisa audit di produksi, dia bisa audit HRD dan segala macam. Dia adalah orang internal audit yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris untuk melaporkan hal-hal yang dianggap perlu. Dia nggak mesti nggak seperti dia laporan, dia mah tugasnya hanya cari muka buat Dewan Komisaris. Jadi Pak, saya udah lihat strukturnya, Pak. Awalnya direktur, bawahnya komisaris, baru komite audit, Pak. Nah, jadi komisaris, saya tanya tadi kan, itu di bawah direktur apa di bawah komisaris? Kalau komite audit di bawah komisaris. Nah, komisaris di bawahnya direktur. Berarti komite audit itu adalah di bawahnya direktur, gitu, Pak. Kalau secara perusahaan, komisaris bersifat aktif apa pasif? Komisaris itu ada yang independen sama enggak, Pak? Iya, independen kan maksudnya itu kan ada komisaris independen, ada yang nggak independen. Itu kan istilah terminologi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka, dia bahwa diawasi juga oleh komisaris independen yang diambil dari luar perusahaan. Misalnya kayak Afiliani di perusahaan grupnya Trans misalnya. Terus Didik Jaherabini itu di grup Lipo misalnya. Kan Lipo itu kan punyanya Mukhtar Riyadi. Mukhtar Riyadi itu dia ada komisaris independen namanya pengamat ekonomi Didik Jaherabini. Nah, itu adalah fungsinya dia apa ya? Dibuat akuntabilitas bahwa dia udah ada orang yang memang menguasai bidang itu. Nah, kamu kalau bicara begini, komite audit, kamu lihat struktur organisasinya. Karena ini kan nggak ada rumus kan? Saya sih pakainya dummy, Pak. Jadi rumus 1 dan 0. Iya, nggak ada rumus kenanya. Nggak ada rumus. Maksudnya kalau itu kan kamu pakai variabel. Pakai variabel. Kamu mau menghitung populasinya, mau pakai Slopin kayak, mau pakai, iya kan? Mau pakai apa kan? Itu kan cara kamu untuk menentukan populasi dan segala macam. Nah, tetapi kalau hasil kamu ini berpengaruh positif apa enggak? Positif, Pak. Positif. Berarti komite audit ini adalah terkait dengan laporan keuangan berpengaruh positif. Karena kenapa? Karena dia adalah mengawasi dengan adanya komite audit, maka orang keuangan merasa ya diawasi, adanya diawasi pengawasan gitu ya, Pak, dalam perusahaan. Waktu. Makanya dia saham-sahamnya masuk ke LQ 45. Betul kan? Iya. Ini kan saham-saham yang saham teratas, Pak. Saham yang terbaik kan? Iya, yang terbaik. Iya kan, yang terbaik kan? Oke. Betul. Nah, yang kedua, profitabilitas terhadap ketepatan waktu. Jadi udah dia berpengaruh positif juga, Pak, profitabilitas terhadap ketepatan waktu. Jadi dengan adanya profitabilitas yang tinggi, itu akan menyebarkan kabar baik kepada investor, Pak.
Jadi kabar baiknya itu bisa disampaikan dari mana? Yaitu dari ketepatan waktu laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan. Karena dengan ketepatan waktu laporan keuangan yang tepat waktu, maka investor akan mempercayai relevansinya informasi yang tersedia di dalam laporan tersebut. Seperti itu. Kamu Jadi Virgin, perusahaan, kamu pakai apa ininya? SPSS atau apa? SPSS, Pak. SPSS. Ada Iya. nggak kata-kata berpengaruh signifikan? Ada Pak, karena kan Pak di uji WALT itu adalah kalau uji WALT itu atau uji T, mereka itu menguji tingkat signifikansi Pak. Nah, Oke, makanya berarti saya menuliskan berpengaruh signifikan karena ada uji WALT. jadi kamu wajib menulis kata-kata signifikasi kan? Karena Signifikannya wajib kan? signifikansi. Wajib kan? Oke. Karena dari uji WALT saya Pak. Ya, karena itu dari uji mana? Uji WALT atau uji T. Uji T. Uji hasil kan? Iya, uji hasil. Oke. Oke, ini kalau ini nggak, tapi profitabilitas, rumus ukuran perusahaan kan PEM size itu ada rumusnya kan? Ada Pak. Long Oke, kamu natural dikali total aset saya. Oke, nah ini kamu jangan baca lagi ya, kayak gini-gini ya. Udah Iya, hafal ya? Oke, iya Pak. Puji Tuhan. oke. Alhamdulillah. Virgin lolos, masuk. Daftar. Mantap, Bapak. Terima kasih. Oke, yang lain. Charlie Van Houten. Charlie mana Charlie? Halo Pak, halo maaf Pak, suaranya jaringannya agak jelek Pak. Ya, mau diuji nggak? Iya mau, Jadi, dong Pak. suaranya Saya share putus-putus. screen ya Pak, bentar. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus Pak, masih Masih. putus-putus. Bentar Ya, Pak. ya buat Putri, Desi, sama Audrey, perbaiki kalau sudah diperbaiki kata-katanya itu, ya kalimat-kalimatnya, ya udah kamu daftar lah, kamu daftar. Tapi saya maksudnya jangan semua sekaligus begitu seharian. Maksudnya kamu kasih jeda, kamu daftar jangan misalnya sekali langsung 8 orang gitu. Tepar juga saya ya. Saya sih nggak nguji tapi kan stres juga gitu. Si Audrey dibantai, si Virgin dibantai, Charlie dibantai gitu. Maksudnya saya kadang-kadang nggak punya mental juga terima dibantai begitu tuh. Maksudnya besok daftarnya jangan bebarengan. Kalau daftar ini kan oke. Audrey dengan catatan, Desi dengan catatan, Putri dengan catatan daftar aja oke. Tapi kamu kuasain dulu terkait dengan uji hasil itu tuh. Ya diskusi hasil itu. Kata-kata signifikan tadi itu jadi penting. Berdasarkan apa? Tuh benar uji hasilnya mengatakan signifikansi. Nah, Bapak, kalau yang tadi siapa tuh kan nggak ada, saya minta cek lagi Putri apa siapa ya. Ada nggak kalimat itunya? Karena saya selalu menyamakan. Semua dipakai Pius, pakai strata, ada signifikannya. Tapi kan nggak benar menurut saya. Ya kan? Maksud saya kamu balik lagi ke buku. Makanya baca buku. Terutama si Desi. Desi kan dia nggak baca buku. Dia hanya ngeliat di YouTube. Ya Bapak, kan? Ya. tapi Desi juga ada signifikasinya Pak, karena Desi pakai uji WALT juga sama kayak Virgin. Ya udah, berarti kata-katanya tadi kan ada signifikansi kan? Iya, Oke, udah benar. Cuman tinggal kata-katanya aja Desi tadi masih belum yakin tuh terkait dengan kemampuan logika berpikir, terus nanti dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, kalau seandainya gini, jadi di depan kalimatnya itu di belakang hasilnya itu misalkan hasilnya profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress, yes. baru di situ Wajah kamu mana? Hei, kita tambahin. Kenapa Pak? mana item kamu? Wajah kamu mana? Hilang ya Pak? Udah ada belum Hilang. Pak? Udah, lanjutin ya Pak, saya mau tanya.
Oke. Ya, jadi abis dari hasil itu kan misalkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Baru di situ kita tambahin logika berpikir kita, kayak misalkan tadi profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress karena berkaitan dengan perusahaan yang yang mengalami kerugian gitu, Pak. Nah, itu kata-katanya salah tetap. Oh, masih salah ya, Pak? Salah. Kamu baca deh terkait dengan, pertama kamu apalin rumusnya. Probabilitas rumusnya apa? Laba bersih dibagi total aset, Pak. Saya Laba pakainya bersih, liter laba bersih dikurangi total aset. dibagi total aset. Oke. Itu kalau dikatakan perusahaan itu ini ngomong profitabilitas kan ya? Ada nggak standarnya? Berapa dia dikatakan kalau kebangkrutkan financial distress itu kan dia mesti ada. Kalau Atman itu dia mesti kurang dari 1 atau lebih dari 1 baru dikatakan bangkrut. Iya, begitu, Pak. Kalau Altman setahu saya punya perhitungan sendiri, tapi kalau ICR itu pakai dummy. Kalau Iya, seandainya ICR dia, kan kemarin lebih dari 1 atau kurang dari 1 kan? iya betul gitu, Pak. Iya kan? Iya, Nah, maksud saya terkait dengan itu, ini kan kamu financial distress kan? iya, Jadi kalau ngomong financial distress itu adalah ngomongin perusahaan yang apa? Pertama, dia tidak mampu bayar utang. iya, Kenapa dia dipailitkan oleh pengadilan? Karena dia tidak mampu bayar utang. Betul kan? betul. Jadi nggak ngomongin laba. Perusahaan itu rugi. Ini kayak di sini profitabilitas laba bersih dengan aset. Berarti dia apa profitabilitasnya? Dia perusahaan ini rugi. Ya jadi eh, apa bukan ngomongin laba lagi. Ya memang perusahaan ini rugi kondisinya. Bermakna apa? Dia tidak mampu membayar hutangnya. Karena perusahaan itu rugi, dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dia itu intinya begitu tuh. Jangan ngomongin tentang investor nggak menarik, impostor apa. Jangan ngomongin Jadi itu. langsung ke inti ya, Pak ya? Itu makanya saya bilang kamu pelajarin teorinya, ya kan? Terus judul kamu kan Y kamu itu adalah financial distress. Ya kan yang ditanya hubungan hasil itu profitabilitas hubungannya berpengaruh nggak terhadap financial distress? Pasti jawabannya apa? Pengaruh kan? Pengaruh. Pengaruh negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Karena kenapa? Karena kenapa? Ya kamu jawab tuh karena kenapanya. Karena perusahaan itu mengalami kerugian, Pak. Ya karena kerugian. Nah coba tapi rumusnya apa? Tadi kan laba bersih dikurangi total aset. Dibagi total aset, Pak. Ya laba bersih dibagi total aset kan? Ya kan berarti kan kalau berpengaruh negatif karena apa perusahaan ini rugi gitu loh. Ya kan? Ya udah perusahaan rugi nggak mampu bayar utang. Intinya begitu. Ya Oke, Pak. Makasih, Pak. hubungan dengan Lanjut Charlie, Pak. Itu, Pak. oke. Ini siapa nih Charlie? Charlie, Ya, Pak. Iya, kamu lagi di mana Charlie? saya lagi di kamar. Coba saya on cam nih. Saya takut itunya, Pak, apa jaringannya jelek, Pak. Yaudah Coba tutup. tapi saya on cam dulu deh ya, Pak, nih. Nggak usah kalau memang ntar nggak bisa ngomong. Hah? Oke, Saya Charlie. coba on cam dulu, Pak. Ntar kalau agak macet-macet baru saya coba matiin. Oke, hubungan variabel kamu mana? Hasil diskusi. Di hubungan antar variabel yang atas, Pak. Hasil diskusi di bagian bawah. Nggak, kita di diskusi hasil aja. Ini diskusi, Pak. Nah, diskusi ya. Hmm. Hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Ini kan sama nih kayak si Audrey sama Putri. Audi sama Putri. Oke. Nah, ini kamu mesti paham terkait dengan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang tadi sama seperti saya tanyakan ke Putri. Hmm. Ya. Nah, kalau struktur modal, tadi kan rumusnya apa struktur modal? Saya pakai DER, Pak. Total hutang dibagi ekuitas. Utang dibagi dengan ekuitas. Ini kan yang Ya. saya tanya tadi ke siapa? Ke Audrey kan? Posisinya pada di mana kan? Betul Iya. nggak? Nah, Iya, Pak.
Struktur modal itu kamu jelasin tuh secara logika kamu dulu. Logika kan sebenarnya kamu udah hubungan antar variabel itu kan. Nah, sekarang ini kan hasilnya kan bagaimana kan. Tetapi ketika Iya. menjawab kan biasanya ini bahasanya susah nih. Dari hasil uji parsial atas hipotesis yang diajukan yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dinyatakan diterima. Yang artinya nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal dengan arah positif atau jika struktur modal mengalami peningkatan maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sehingga disimpulkan struktur modal berbanding lurus dengan. Nah, ini kan bahasanya susah. Mm-mm. Coba paham nggak? Ini kan Paham, Pak. bahasa maksudnya kalau kamu baca di sini nanti kamu akan bingung sendiri nih. Benar nggak? Iya. Tapi kamu maksud saya dari bahasa ini kamu nanti ketika sidang ini bisa menyimpulkan sendiri gitu. Ya, dengan bahasa Iya, kan Pak. nggak baca kan? Nggak baca. Nah, ini kan Hmm. bahasa ilmiahnya begini. Oke, semua kan bahasanya begini kan? Bahasanya Desi, Iya, Pak. bahasanya Audrey, bahasanya Putri, semua bahasanya begini kan? Dari hasil uji Iya. parsial, ya kan? Ada hipotesis sekian bla 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 bla. Nah, kalau menurut kamu ketika ditanya bagaimana diskusi kamu? Kita kan nggak mungkin baca. Logika berpikir aja udah ditambah dengan Berbahasa hasil. sendiri. Heeh. Kan yang penting apa? Hipotesisnya itu berpengaruh positif kan? Benar nggak? Iya, positif, Pak. Positif. Nah, nanti Iya. langsung kita jelasin terkait dengan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, struktur modal kan ya udah hubungannya adalah terkait dengan hutang dan ekuitas. Ekuitas. Jika Semakin eh, besar. hutangnya semakin besar, Eh, bagaimana? investor menilai semakin tinggi resiko perusahaan tersebut untuk gagal bayar, Pak. Kalau Nah, misalnya hutangnya makin besar. kalau terkait dengan hutang besar, makanya perusahaan kan seperti sekarang nih, kayak perusahaan-perusahaan yang banyak BUMN itu. Hutangnya semakin besar, maka nilai perusahaannya makin kecil. Betul kan? Iya. Hmm, Nah, itu kan betul. logikanya begitu. Jawabnya sesimpel Iya. itu sebenarnya terkait dengan struktur modal. Kalau Iya. ini kan positif kan? Nah, Iya, Pak, positif. kalau positif jelasinnya bagaimana? Kayak tadi atau bagaimana? Iya, pakai tadi. Jadi kalau misalnya ini kan kemarin tuh waktu saya di sidang sama Bu Barlia kan beliau bahas Pak kalau struktur modal itu baik atau buruk. Kalau misalnya dia tanya saya, kamu pakai apa proksinya? Pakai DER. Nah, DER itu kan berarti kalau misalnya semakin tinggi hutang, semakin tinggi angka DER-nya itu semakin baik atau buruk. Terus kan saya jawab buruk kan. Nah, maksud Bu Barlia itu berarti struktur modal sama DER itu berbanding terbalik, Pak. Jadi semakin tinggi nilai DER, itu struktur modalnya semakin jelek, Pak. Semakin tinggi Semakin tinggi DER, nilai DER, kan berarti tandanya hutangnya semakin besar, Pak. Ke mm-mm. ke apa ke resiko gagal bayarnya juga semakin besar. Nah, Mm. itu kan berarti struktur modalnya semakin buruk, semakin jelek. Harusnya kan yang lebih baik itu ekuitasnya lebih besar dibandingkan hutangnya. Ya, Nah, itu kalau misalnya posisinya nilai DER-nya semakin tinggi, maka nilai perusahaannya itu akan semakin rendah. Karena investor menilai resiko yang semakin besar, resiko kegagalan bayar yang semakin besar. oke. Ya, teman-teman, ya. Ini Desi, Audrey, Putri, ini logika pikirnya begini ya. Ya, struktur modal tuh coba apa? Nah, ini kan kalau kalau dengan bahasa begini kan nggak ada di buku nih. Ini nggak ada kan? Di hasil diskusi hubungan variabel nggak ada kan kata-kata itu kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Pakai bahasa sendiri, Pak. Pakai bahasa sendiri, maksudnya ketika kamu Iya, jelasin iya, bahasa yang mudah dimengerti. Semakin tinggi DER-nya, maka nilai perusahaannya nilainya semakin semakin kecil. kecil. Hmm, Semakin tinggi kecil. ekuitasnya, perusahaan itu Ya, nilai baik. perusahaan Nilai makin perusahaannya semakin tinggi. Baik. makin bagus. Nah, itu maksud saya, itu adalah logika berpikir. Nah, begitupun dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan bagaimana terhadap nilai perusahaan? Ukuran perusahaan Di sini
Kemarin saya hipotesisnya ukuran perusahaan berdampak positif, Pak, berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi setelah dilakukan uji itu justru ditolak, Pak, karena hasilnya itu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh tapi secara negatif, Pak. Dan di sini ukuran perusahaan kan saya pakai log natural total aset. Jadi artinya investor menilai kalau semakin besarnya aset sebuah perusahaan itu manajemennya tuh semakin susah semakin susah dikontrol. Terus kalau misalnya semakin besarnya aset itu kan pasti semakin banyak biaya pemeliharaan dan lain-lain. Nah, ini logika berpikirnya kurang benar juga, Charlie. Cari padanan kata yang kira-kira untuk menjustifikasi ditolak itu. Kalau Oke, Pak. ukurannya begitu, lah bagaimana perusahaan MNC berapa ribu karyawan? Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar? Kan ada namanya manajemen kan, ya kan, yang mengatur dan segala macam. Itu bagaimana? Ukuran perusahaan adalah total aset dibagi dengan apa? Enggak, Pak, log natural total aset aja. Total aset. Total Iya, aset kita bicaranya di aktiva atau di pasiva? untuk total aset itu ada di aktiva, Pak. Di aktiva. Jangan ragu ya, Iya, maksudnya kalau ini kan lagi iya, mengeksplor iya. terkait dengan logika berpikir. Tadi kan Audi salah tuh. Kalau udah salah kita nervous duluan tuh. Betul kan? Nah, maksud saya ketika kita bicara dengan total aset, apa isinya kan? Ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan, ada uang muka, Bangunan, ada aset tetap, ada aset, aset tidak tetap. Ya iya. kan? Itu adalah total aset kita. Nah, total aset itu kalau dia semakin tinggi tentu Maka nilai berpengaruh, perusahaan, maka nilai maka nilai perusahaannya perusahaan semakin makin rendah. bagus. Nah, Enggak, tetapi semakin rendah, Pak. Negatif. kalau kamu kan ditolak nih, Iya, iya, iya. ya kan seharusnya kan semakin bandingkan dengan apa dulu coba. Kalau misalnya ukuran perusahaan ini kan ngomongin bicara tentang nilai aset perusahaan. Nah, berarti kalau begini adalah coba Charlie cari terkait dengan kalau ditolak. Sebenarnya kan ini kan harus sebenarnya nggak ditolak, semakin total asetnya semakin besar. Tapi maaf Pak, saya interupsi. Tapi kan ini saya mengujinya perusahaan pariwisata ya Pak, perusahaan pariwisata ketika pandemi Oh, COVID. Nah, kalau misalnya waktu pandemi COVID itu kan justru eh, mereka tuh butuh kas lancarnya banyak Pak. Kalau terlalu banyak aset itu kan jatuhnya yang susah untuk dicairkan Pak. nggak, kalau aset itu kan pengertiannya totalis semuanya, ya kan? Nggak hanya Iya, kalau iya, betul, yang betul. Charlie bicara kan itu aset tetap, ya Iya, kan? iya, iya, betul, betul, Aset betul, tetap. betul Pak. Kalau hujannya begitu ntar dibantai lagi, ya kan? Oke, siap Pak, Maksud siap. saya jangan salah bicara juga tuh, ya kan? Eh, eh, Justru perusahaan pariwisata ketika pandemi kemarin itu aset lancarnya nggak ada. Aset lancarnya nggak ada, dia punya aset tetap doang. Nah, mungkin berpengaruh negatif itu disebabkan. Karena apa? Karena ketika pandemi kemarin, ukuran perusahaan, banyak perusahaan pariwisata itu aset lancarnya nggak ada, Pak. Nggak punya duit. Duitnya udah habis. Hmm. Nah, itu logika berpikirnya mungkin ya. Bicara aktiva lancar aja. Kalau bicara aktiva tetap kan bisa jual. Siapa yang mau beli itu aset gedung, aset tanah. Ketika pandemi kan. Itu Iya, yang iya, dimaksudkan iya, negatif. Aset lancar aja iya. kalau begitu. Ya. Oke Pak, oke, Jadi siap. aset lancarnya karena dia nggak ada jualan, dia nggak ada pariwisata, semua tutup, segala macam. Makanya aktiva lancarnya itu kebanyakan perusahaan pariwisata, Tidak nilai ada. aktiva lancarnya Kecil, kecil. kecil. Itu yang berpengaruh negatif. Oh, itu masuk logika gitu. Masuk logika berpikir. Kamu bandingkan lagi dan nanti dengan yang hubungan variabel di bab metodologi penelitian kan. Bab 3, iya Pak. Oke. Bab 3 ya kan itu. Oke. Nah itu ya. Oke, Charlie, kamu boleh daftar ya. Charlie Oke, sama siap Pak. Jin tadi ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi nggak? Charlie cukup.
Tutup Oke, ininya. enak. Terima kasih Pak. Saya stop share ya Pak ya. Oke. Oke. Tika Bisono, Iya Pak, saya belum Pak, belum. Nggak belum. apa-apa dimarah-marahin sama saya. Sekarang justru kamu jadi lebih baik gitu. Ini kan sebelum ini kan baru tes the water doang nih. Ngelihat Audrey nangis, ya kan? Ngelihat Putri stres, ya kan? Udah kayak mau ujian perang besar gitu kan. Yang mukanya segar cuma Desi doang. Desi mah di apa ini gue diam aja ya. Saya lagi nggak di rumah Pak, jadi nggak bisa share ininya. Kabal Oh, kalau gitu. saya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tika, tapi Tika maksud saya, kamu kan udah tunitinnya udah dari 50-an, sekarang udah 20-an kan? Iya, Oke, tapi yang itu saya bicara tadi, kalau bicara kita nanti uji sidang hasil, kan bicara kan kita hasil diskusinya kan? Sama hasil daripada metodologi kamu kan, olah data dan segala macam, itu yang perlu kamu perhatikan gitu. iya Pak. Oke, jadi Audrey, Desi, dan Putri, ya udah maju aja sidang, ya Bismillah aja lah. Habis mau bagaimana, ya kan? Emang kita mesti takut? Enggak juga gitu, ya kan? Pak, tapi kan aku sama Ika kan belum. Nanti boleh nggak kalau aku adain Zoom lagi? Boleh, boleh, Oke boleh Pak, aja. terima kasih Pak. Maksud saya memang ketika hasil ini saya nggak banyak meriksa. Saya akan banyak terkait teman-teman saya periksa hasilnya. Enggak, karena itu dia olah datanya benar enggak? Iya kan? Ntar datanya kamu cara ngolahnya salah misalnya, iya kan? Iya. Itu saya takutnya. Olah datanya itu saya dari tabulasinya kamu mesti kirim. Terus olah datanya bagaimana? Itu makanya bikin video pendek kan? Iya. Audrey, kamu kemarin udah ngasih saya? Udah Pak, udah ada suaranya juga lagi. Udah ada suaranya ya? Mm-mm. Saya belum cek lagi tuh. Karena kemarin kamu kirim nggak ada suaranya kan? Iya, Oke, jadi oke. Tapi maksud saya jangan bersamaan ya. iya Pak. Gimana Pak? Kan kita kan tuh 2, 3, 4, 5, 6 Kan sama berlima Tika. nih, Tiga. berlima. Apa mau bertuju lagi? Kalau mau bertuju Kalau lagi, misal bertujuh kan Bapak nggak mau Pak. Kita gimana Pak? Maksudnya sidang apa daftarnya 2-2 dulu apa 3-3 dulu Wah, gitu yang penting Pak? kan kamu yang penting kan sampai Agustus kan? Iya, 10 Iya kan? Agustus. Maksudnya kamu daftar aja tapi nego sama Pak Jaka karena Pak Ojinya waktunya nggak bisa, ya kan? Satu ya saya sih enak juga satu harian full gitu enak juga. Tapi maksud saya kadang-kadang kan orang sidang tergantung dosen pengujinya itu. Saya kadang-kadang satu Iya. penguji pengen sampai 2 jam 3 jam kan bete gitu. Kecuali saya yang ngidang gitu. Kalau saya kan saya ngomong. Kalau ini kan saya nggak punya hak suara, ya kan? Diam aja, ya kan? Mm-mm. Ngelihat Desi nangis, ya. Pak, tapi kan Pak Jaka juga konfir ke Bapak kan Pak untuk soal jadwal. Dia selalu Ya, konfirmasi gitu. maksudnya Bapak kan nanti juga akan bilang kalau Pak mungkin jangan Pak Jaka mungkin jangan langsung 7 orang gitu. 2 days aja kali di 4, 3 Dibagi gitu. kayak jadi 3, 2 4 sesi gitu. aja kali. Iya, 2 hari maksudnya kan maksudnya 2. tinggal Pak Mahrojinya aja yang bilang maksud gua gitu loh guys. Apa gimana? Oke, kamu daftar dulu deh, nanti tinggal lihat bagaimana. Ya, Yang penting maksudnya Oke. saya gini, itu kan teknis ya. iya. Oke, yang penting kamu yang tadi saya tanyakan itu yang paling benar di sini tuh yang paling benar logika berpikirnya Charlie dan Virgin. Ya, maksudnya dia dapat kecuali tadi Charlie di bab ukuran perusahaan ya. Tapi kan ukuran perusahaan terus saya perbaiki kan. Jangan bicaranya aset, ya kan. Bicaranya tentang aktiva lancar. Aktiva lancar kan isinya kas, bank, persediaan, ya kan. Itu kan isinya kan. Nah, kalau itu logika dosen langsung masuk, oh iya, pariwisata ketika itu nggak ada duitnya memangnya. Nah, ini teman-teman yang Putri, Desi, Audrey, Dre, di mute, Dre. Teman kamu banyak yang ngomong, berisik. Oke, ya. Jadi itu ya, Desi, Audrey, Putri, silakan daftar sidang, tapi dengan catatan kamu apalin tuh rumus-rumusnya. Ya, logika berpikir kamu ngelihat lagi tuh buku panduan sama hasilnya bagaimana, cara ngebacanya. Jangan ngeblunder. Ya kan? Coba lihat tulisan Charlie lah. Nulisnya bagaimana tuh?
Tanya ke dia. Charlie sebenarnya orang yang saya takut dibantai. Karena dia industrinya itu dia ngomongin tentang apa ya? Saya paling takut sama skripsinya Charlie. Pariwisata, Pak. Pariwisata. Saya paling takut sama skripsinya Charlie sebenarnya. Ya kan? Karena saya kan ada di situ, di dunia itu gitu. Salah satu bisnis saya kan ada hotel dan restoran di Mekah. Itu kan terdampak langsung. Mau ngomongin apa tentang pariwisata gitu, ukuran perusahaan, apa yang mau ngomongin. Ternyata setelah dilihat, oh, oke juga, ini yang bisa kita bedah gitu. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, ya apa, ini ada waktu lah, seminggu 2 minggu. Ini kan masih ada waktu sampai apa? Sampai Bulan tanggal Terakhir 10, Pak, 10 Agustus. Oh, 10 Agustus, masih lama dong. Bentar lagi, Pak. Oh, ini tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 29. Oh, 29. Ya udah, pokoknya ya udah, silakan mau daftar silakan aja ya. Menurut saya semoga teman-teman jangan seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain lah. Mahasiswa saya mesti nguasain logika berpikirnya lah kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pak. Oke. Apa ya, Des? Takut ngeblank, Pak, tiba-tiba. Gini, pokoknya kita gini. Ini adalah kita mau ditembakin kek, mau digoblok-goblokin kek, mau diapain, sudah. Ini pokoknya kita konsentrasi aja. Pertama kamu bikin catatan kecil. Kalau saya mau ujian kemarin, saya bikin catatan kecil. Terus yang kedua, saya bikin PPT dari awal sampai akhir. Saya bikin PPT-nya tuh. Itu yang saya baca, saya tidur saya bawa itu, saya kerja bawa itu. Jadi bawa kepean gitu. Nah, yang ketiga, ketika ini kan kamu online kan. Online itu kamu biar nggak kelihatan ini kan boleh ngelihat buku, tapi jangan kelihatan banget gitu. Tapi kamu punya kamu print gitu, ya itu udah di sini rumus-rumus isinya supaya kamu dasar untuk ngomong gitu loh, ya kan? Nah, ketika ngeblank, ya udah kamu lihat itu lagi rumusnya, sama hasil, sama uji T, sama uji F-nya, multikoritasnya segala macam, kamu lihat di situ. Nah, ini yang kamu lihat ada di depan laptop kamu. Jadi kalau mahasiswa itu kan kayak dia kayak nyari gitu loh, kalau silat nyari gitu loh ya, ini. Jangan bikin catatan kecil. Nggak perlu dihafal, tapi logika berpikirnya masuk. Jadi ketika ditanya, kan balik lagi ke teori, kayak tadi ngomong. Kalau mentok, saya balik ke teori misalnya. Probabilitas rumusnya apa sih? Laba bersih dibagi dengan total aset misalnya. Ya udah, dari situ kamu kembangin. Berarti kalau probabilitas laba bersihnya tinggi, laba bersihnya rendah, atau laba bersihnya dikatakan rugi, bahwa perusahaan itu adalah financial distress. Kalau perusahaan itu laba bersihnya tinggi, berarti dia nggak financial distress. Kan logikanya begitu. Nah, ini yang teman-teman mesti paham. Ya, Audrey. Pak, mau nanya lagi. Ya. Tapi kira-kira nanti pengujinya sama kayak sidang proposal atau beda sih, Pak? Sama. Jadi biasanya saya nguji sempro, terus nguji lagi. Kecuali itu tergantung Pak Jaka juga sih. Tapi kebanyakan kalau saya sekarang ini kan dosen-dosen ngancam-ngancam kan. Kebanyakan dosen-dosen ngancam kayak kemarin dosennya ngancam-ngancam. Kalau kamu ketemu lagi saya, kamu mesti ini gitu. Biasanya begitu. Tapi juga enggak, saya juga ada yang sempro sama saya, hasil nggak sama saya, ada juga begitu. Kayak kemarin saya nguji 2 laki-laki. Saya nggak tahu nanti ketika ini masih sama saya apa enggak. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak, sukses selalu buat teman-teman. Udah sore, pulang ke rumah, jangan pada ngayap semua, pada ngayap ini. Enggak, saya di rumah, Pak. Di rumah, Pak, di rumah. Tuh, kesian tuh si Audrey, si siapa lagi? Bisa, saya lagi di jalan nih, Pak. Di jalan ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Daftar aja sidang, perbaiki email ke saya sekali lagi yang sudah diperbaiki. Siapa tahu nanti saya ada waktu saya lihat.
hasil akhirnya. Terus apa lagi? Yaudah, koordinasi dengan Pak Jaka. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat pamit ya. siang. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bapak terima Oke, kasih. ya. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam Sehat-sehat, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, oke, terima kasih. Cuan. Jadi Jangan